pagi. Pagi, Pak. Terima kasih pada pagi hari ini Bapak mau observasi murni mengajar, ya. Jadi belajar seperti biasanya aja, ya. Anggap aja Bapak nggak ada. Oke, silakan Bu. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Untuk belajar? Siap, Bu. Siap belajar hal baru? Siap, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ketua kelas Ibu persilahkan pimpin doa. Sebelum kita pelajaran, Bapak Ibu berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk selanjutnya Ibu ingin cek terlebih dahulu absensinya. Sekretaris siapa yang tidak hadir? Bendahara nih. Si Anggun dengan si Anggun. Oke, dua orang itu ya. Oke, itu selanjutnya sebelum kita masuk ke tema hari ini, Ibu ingin tanya terlebih dahulu di pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Pelajaran apa? Teks. Ya, TLHO. Kepanjangannya apa? Laporan hasil observasi. Apa itu? Teks yang didapat dengan cara langsung terjun ke lapangan atau tempat kejadian. Oke, bagus ya, masih ingat. Untuk selanjutnya, Ibu mau tanyakan beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke tema hari ini, yaitu teks biografi. Yang pertama, pengertiannya dulu ya. Teks biografi adalah teks yang mengisahkan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi teks biografi itu ditulis oleh orang lain, bukan diri kita sendiri. Kalau ceritanya kita sendiri yang nulis gimana? Boleh nggak? Tidak. Kalau kita sendiri yang nulis tentang kita itu disebut dengan apa? Biodata. Biodata. Kalau biasa kita nulis biodata ada apa saja? Nama, tanggal lahir, hobi, cita-cita, lagi, dan sebagainya. Jadi kalau biografi bedanya cerita kita ditulis oleh orang lain. Dan selanjutnya teks ini bertujuan untuk mengambil teladan motivasi pelajaran hidup dari tokoh tersebut. Oke. Jadi perbedaannya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu membedakan apa itu biografi yang ditulis oleh orang lain, apa itu cerita yang ditulis diri kita sendiri. Disebut dengan autobiografi. Jadi tahu perbedaannya ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu anak-anak ibu diharapkan mampu mengambil teladan motivasi pelajaran hidup dari tokoh yang ditulis. Oke, selanjutnya pertanyaannya tadi ya, jika kalau kisah hidupmu ditulis dari sebuah buku saat kamu sukses nanti, siapa kira-kira yang paling tepat untuk menulisnya? Ya, penulis, bukan diri kita sendiri. Kalau ceritanya kita sendiri yang nulis, pasti yang kita tulis yang baik-baik, ya kan? Tidak baik, kita rajin menabung, tidak sombong, pasti itu isinya. Nah, jadi itu perbedaannya biografi dan autobiografi. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut kalian, apakah seorang tokoh harus selalu sempurna, kaya, dan tanpa kesalahan agar kisah hidupnya layak dijadikan
gadget yang kalian pegang. Apa gadget? Ya, smartphone. Baju yang kalian pakai atau sekolah tempat kita belajar saat ini. Adakah sosok manusia yang di masa lalu yang berjasa menciptakannya? Tentu ada. Kalau bidang pendidikan, tokoh apa itu? Yang pernah dengar? Ki Hajar Dewantara atau yang lain nih, Ki Habibie gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas materi kita hari ini. Pengertiannya tadi sudah. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks biografi. Ada berapa? 4. Yang pertama, ciri-cirinya bersifat faktual. Faktual kata dasarnya apa? Fakta. Jadi berdasarkan kisahnya. Bukan fiksi apa fiksi? Khayalan atau karangan. Oke, ciri yang kedua yaitu naratif. Disampaikan dalam bentuk cerita atau kronologi waktu. Apa kronologi? Urutan waktu. Oke, selanjutnya inspiratif. Memuat kisah perjuangan yang menginspirasi membaca. Lalu yang terakhir keteladanan. Menonjolkan karakter positif tokoh untuk ditiru. Oke, selanjutnya yang harus ada di teks biografi yaitu struktur teks biografi. Apa struktur? Susunan. Jadi susunannya ada 3. Yang pertama, orientasi yaitu bagian pengenalan awal tokoh meliputi latar belakang keluarga, tempat tinggal, tanggal lahir, dan masa kecil tokoh. Lalu yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Bagian inti yang berisi hambatan, capaian, puncak karir, dan solusi dari masalah-masalah berat yang dihadapi si tokoh. Nanti yang ketiga, reorientasi. Bagian penutup yang berisi pandangan penulis, simpulan atau pesan moral yang ada di tokoh. Tapi ini bersifat opsional. Apa opsional? Pelengkap. Jadi boleh ada, boleh tidak. Oke, yang terakhir ada unsur kebahasaan. Ada berapa unsur kebahasaannya? 5. Yang pertama pronomina, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Ada apa saja? Beliau, dia, dan dia. Kalau kata ganti orang ketiga jamak, apa jamak? Banyak. Apa? Itu mengartikan orangnya banyak. Kalau kata ganti orang pertama, saya, kamu, gitu ya. Oke, lanjut kata kerja tindakan, perbuatan fisik tokoh. Contohnya membaca, menulis, mendirikan, apa lagi? Memasak, belajar. Oke, selanjutnya adjektif, kata sifat untuk menggambarkan karakter tokoh. Gigih, cerdas, berani, apa lagi? Semangat, antusias, gitu ya. Selanjutnya ke terakhir, kata kerja pasif. Kalau itu bilang bersifat pasif, berarti dia hanya menerima. Kalau kata kerja aktif, berarti dia memberi. Kata kerja pasif yaitu peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contohnya dipilih, dibuang, dianugerahi. Kalau contoh kata yang aktif berarti memilih, membuang, menganugerahi. Gitu ya. Diganti saja awalannya. Kalau yang aktif dia menggunakan kata awalan me, kalau yang pasif menggunakan kata awalan di. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke, agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, Ibu ingin mengadakan ice breaking. Ya,
Tapi kelompok 3 tidak ada pemenangnya. Oke, ulangi. Harus ada pemenangnya ya. Ulangi. Fokus, jangan ada lagi yang berbicara. Sudah. Tangan. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangga. Iya, ada pemenangnya. Kelompok 3 sih. Nia ini. Tidak. Dan Raffi. Kelompok 1. Iya, ini. Nia dan tiga, Bu. Oke, sekarang itu dulu pemenangnya. Oke, sudah. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Di sini ada kerja kelompok, ya. Lagi menjadi 3 kelompok. Ibu pakai kelompok yang seperti biasa kita lakukan ya, orang-orang tidak yang sama. Kelompok 1 yang biasa mana? Ini. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Cara pengerjaannya, silakan buka di halaman selanjutnya, halaman kedua. Di situ kan ada cerita atau teks biografi. Apa saja di situ judulnya? Ki Hajar Dewantara, lagi B.J. Habibie, yang terakhir Malala Yousafzai. Jadi yang kelompok 1 akan mencari 3 struktur. Ya. Yang kelompok 1 mana? Apa yang akan kamu cari? Iya, apanya? Struktur yang ketiganya apa? Oke, jadi yang kelompok 2 temanya apa judulnya? B.J. Habibie. Ada 3 yang akan dicari ya. Strukturnya. Kelompok 2, kelompok 3. Iya, Malala Yousafzai. Oke, keterangannya yang ada di LKPD jangan lupa ditulis nama anggotanya, silakan ditulis nama anggota. Kelasnya kelas berapa, lalu tanggal hari ini. Sudah. Petunjuk pengerjaan, bacalah teks biografi secara singkat di atas secara cermat, lalu analisislah teks tersebut berdasarkan strukturnya. Ada berapa tadi strukturnya? 3. Oke. Setelah itu baru maju nanti ke depan perwakilannya. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya, nama kelompok
tahun 2019